Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu ini. Hukum Tuhan diambil dari hukum Tuhan ketiga beserta maksudnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah Tuhan, hukum Tuhan. Mari kita meminta kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa, kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Epistel yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis di 2 Korintus 4 ayat 13 sampai 18 dan 2 Korintus 5 ayat 1. Kita membacanya secara responsoria. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor remaja na po subulong.
Bapak Ibu, para orang tua kami, dan juga saudara-saudara kami, demikian juga bagi kami atau sebelum kami menyampaikan selamat hari Minggu. Sebentar mari kita mendengarkan warta fikih pada minggu ini, di mana nama minggu ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis. Dengan topik minggu ini adalah yaitu Tuhan menguatkan hamba-hambanya. Bagian yang pertama, Perhalado KBP Immanuel Resort Immanuel menyampaikan selamat hari Minggu kepada jemaat yang beribadah di hari Minggu ini. Demikian juga bagi tamu gereja kami yang pertama sekali beribadah di gereja HKBP Immanuel ini, kami sampaikan selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan memberkati di dalam ibadah kita hari ini. Ucapan selamat ulang tahun dan kelahiran dan pernikahan kepada bagi jemaat Immanuel di minggu pertama di bulan Juni. Panjang umur dan Tuhan memberkati. Firman Tuhan yang disampaikan untuk yang berulang tahun, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Diambil dari Filipi 4 ayat 4. Bagian yang ketiga, persembahan ke depan. Pada hari ini kita mengumpulkan persembahan ke depan 2A dan 2B, yaitu untuk keperluan pusat dan sentralisasi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 yang akan datang, kita mengumpulkan persembahan ke depan juga 2A, 2B untuk keperluan pembangunan dan sentralisasi. Bagian yang keempat, Dewan Koinonia, seksi sekolah minggu, evangelisasi KOR. Pada hari Minggu yang lalu, yaitu pada tanggal 2 Juni 2024 di Minggu siang, terkumpul dana evangelisasi KOR yaitu 1.221.000. Selanjutnya seksi lansia pada hari Senin 3 Juni 2024 telah dilaksanakan dan berjalan dengan lancar PHD lansia. Jumlah yang hadir dalam pertanyaan tersebut berjumlah 30 orang. Mari kita doakan kiranya semakin bertambahnya jemaat lansia untuk mengikuti pertanyaan. Bagian yang nomor 5 yaitu Dewan Marturia, bisa kita lihat melalui infokus gereja kita. Nomor 6 Dewan Koinonia juga mari kita lihat melalui infokus gereja kita. Nomor 7 kegiatan gereja Pesta Huria dalam ulang tahun yang ke-65 dan jubileum 125 tahun sending HKBP. Bentuk perlombaan kita baca di warta jemaat. Dan marilah kita jemaat agar ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Nomor 8, acara pertanyaan WEK. Boleh kita lihat pada warta jemaat kita. Tempat pertanyaan WEK juga boleh kita baca dalam warta jemaat. Nomor 10, yaitu jumlah jemaat dan anak sekolah minggu yang hadir pada ibadah sekolah minggu. Marilah kita lihat pada infokus gereja kita. Jumlah jemaat yang hadir di minggu tanggal 2 Juni 2024, mari kita lihat di infokus gereja kita. Nomor 12, jumlah jemaat yang hadir pada pertanyaan, dapat juga kita lihat di dalam infokus gereja kita. 13, jadwal pelayanan pada hari Senin sampai Minggu, boleh kita baca pada warta jemaat kita. Nomor 14, peserta KOR pada kebaktian Minggu tanggal 16 Juni 2024. Di Minggu pagi yang berKOR adalah Gabungan Bethesda dan Ina Bethesda. Minggu siang, Ina Kamis, Ina Hana, Naposo HKBP, Gabungan 1 dan WEK Galilea. Nomor 15, ruas yang name di rumah sakit
dan kondisi pemulihan di rumah. Bagian yang pertama, yang bernama Maria Montes, Burhutagalung, yaitu dari WEK Nazaret, kondisi name di Rumah Sakit Bunda Tamrin. Nomor 2, M. Fitrianti Boru Silalahi, dari WEK Jericho, name di Rumah Sakit Bunda Tamrin. Nomor 3, Masni Boru Guru Singa, dari WEK Jericho, name di Rumah Sakit Bunda Tamrin. DP Simatupang, dari WEK Jericho, kondisi pemulihan di rumah. Sintua I Hutajulu, dari WEK Nazaret, pemulihan di rumah. Elvin Pangaribuan, dari WEK Nazaret, di Rumah Sakit Adam Malik. Yang terakhir, Sintua Dr. L. Borubarus, dari WEK Getsemane, kondisi pemulihan di rumah. Kita doakan para jemaat kita yang sakit, agar kasih Tuhan segera mengasihi mereka dan pemulihan itu dapat sembuh, sehingga mereka dapat bersama kita untuk bergereja di minggu depan. Daftar yang memakai gedung sekolah minggu, boleh kita lihat pada infokus gereja kita. Ada rarat tikting, yaitu tanggal 2 Juni 2024, yaitu tentang Hamalateon. Tersurat D. Panjaitan, M. Boru Guru Singa, seharusnya B. Pangaribuan, strip M. Boru Guru Singa, WEK Jericho. Tikting tambahan. Sesuai dengan situasi dan perkembangan untuk lagu pilihan pada perlombaan kategori lansia tanggal 15 Juni 2024, yaitu berada pada hari Sabtu, lagu pilihannya adalah buku ND nomor 754 dan buku ND 435 dan buku ND nomor 836. Dipilihlah dari situ salah satu. Yang terakhir yaitu warta keuangan dan sentralisasi, non-sentralisasi keuangan, diakonia sosial, huria, dan pembangunan. Laporan keuangan gereja kita untuk sentralisasi dan non-sentralisasi boleh kita lihat pada kolom lampiran keuangan huria kita pada minggu ini. Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada jemaat yang telah menyampaikan pilihan bulanan atau tahunan, persepuluhan, ucapan syukur, diakoni sosial Nihuria. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu. Demikian warta kita. Mulai tema. Kita bernyanyi sekalian mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan mendengar firman Tuhan di minggu kedua setelah Trinitatis, tertulis dalam 1 Samuel pasal 8, dimulai dari ayat 4 sampai ayat 11. Mari Bapak Ibu, remaja Naposo juga yang membawa Alkitab, kita mengikuti pembacaannya di dalam hati. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir,
sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya kepada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sering kita dengarkan nasihat, hati-hati dengan keinginanmu. Terkadang keinginan kita manusia ini, kalau sudah sangat dilebih-lebihkan, kalau sudah sangat menggebu-gebu, itu bisa merusak kehidupan kita. Maka memang sama seperti Nats ini juga, ketika orang Israel meminta supaya mereka dipimpin oleh seorang raja. Mereka itu sebenarnya tidak tahu bahwa ketika mereka akan dipimpin oleh seorang raja, itu artinya mereka menolak kepemimpinan Tuhan secara langsung atas hidup mereka. Karena selama ini mereka itu bentuk pemerintahannya adalah teokrasi. Artinya Tuhan yang langsung memimpin. Jadi ketika hakim-hakim dipilih untuk memimpin mereka melawan para musuh-musuh, hakim-hakim itu selalu bertanya kepada langsung. Berbeda ketika mereka nanti sudah dalam bentuk kerajaan, maka sesungguhnya raja itu yang akan langsung memerintah mereka. Apapun yang terjadi, raja memiliki hak yang sangat-sangat besar untuk menjalankan semua keputusan-keputusannya. Termasuk tidak ada keharusan untuk bertanya kepada Tuhan. Maka orang Israel yang tidak hati-hati dengan keinginannya membuat mereka mendesak Samuel supaya Samuel mengangkat seorang raja kepada mereka. Dan yang sangat-sangat membuat Samuel tidak nyaman dengan permintaan itu adalah karena alasan bangsa itu dikatakan di ayat 5. Supaya bangsa Israel sama seperti bangsa-bangsa lain. Keinginan ingin menjadi sama dengan orang lain. Keinginan untuk menjadi sama seperti orang lain. Orang lain cantik, ibu-ibu yang satu pengen juga ikut-ikutan cantik. Dan semua dikopi. Bentuk rambutnya, bentuk alisnya, warna lipstiknya, pakaiannya. Kan bukan seperti itu seharusnya. Seseorang bisa tetap cantik dengan dirinya sendiri. Tapi terkadang ada dalam diri manusia itu keinginan untuk menjadi sama seperti orang lain. Inilah yang membuat Samuel kesal. Bahwa bangsa itu meminta seorang raja bukan karena mereka sudah paham kebutuhan mereka. Tetapi justru karena mereka ingin sama seperti bangsa-bangsa lain. Mereka melihat bangsa lain, oh kayaknya ini enak. Bangsa ini punya raja, kita juga pengen dong punya raja seperti itu, amang inang. Dan itu yang membuat Samuel kesal. Karena itu mari kita lihat beberapa pokok yang sangat penting, pengajaran yang boleh kita temukan dalam nats ini. Pertama, seperti yang sudah saya sebutkan dalam pendahuluan khotbah tadi, bahwa Israel sejak mereka dipanggil keluar dari perbudakan Mesir, mereka itu sudah langsung dipimpin oleh Tuhan. Adanya tokoh-tokoh seperti Musa dan Harun, dan juga selanjutnya para hakim-hakim, ada 12 hakim-hakim di Israel sampai kepada Simson. Ditambah lagi dengan yang berikutnya yaitu Eli, dan yang di nats ini Samuel 14. Tambah lagi 2 anak Samuel, yaitu yang
bernama Yoel dan Abia. Kalau kita baca 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 3, kita temukan di sana anak-anak Samuel itu telah diangkat menjadi hakim untuk menggantikan Samuel. Tapi sayang, anak-anak Samuel ini bukanlah seperti Samuel. Anak-anak Samuel ini sangat jahat. Mereka mengejar upah, mengejar kekayaan, dan memutarbalikkan kebenaran. Jadi mereka tidak layak meneruskan pekerjaan Samuel. Bapak Ibu Saudara-saudari, semua hakim-hakim dan pemimpin-pemimpin yang selama ini memimpin bangsa Israel adalah alat di tangan Tuhan. Pemimpin utama dari bangsa Israel sejak mereka keluar dari dari perbudakan Mesir sampai kepada zaman Samuel, bangsa itu dipimpin langsung oleh Tuhan. Ini yang disebut dengan teokrasi. Dan di hati para hakim, pemimpin-pemimpin yang bukan raja di tengah-tengah bangsa Israel itu, ada sebuah pemahaman yang sangat-sangat luar biasa. Mereka meyakini dengan Allah sebagai raja, maka bangsa itu akan berjalan ke arah yang sangat-sangat baik. Itu sebabnya ketika suatu masa bangsa Israel meminta kepada Gideon. Gideon ingin dinaikkan menjadi raja. Bangsa Israel mendesak Gideon karena berhasil mengalahkan musuh, maka mereka ingin menjadikan Gideon menjadi raja. Itu bisa kita baca nanti dalam Hakim-Hakim 8 ayat 23. Tetapi apa yang dikatakan oleh Gideon? Kita bisa baca di sana, jawab Gideon kepada mereka, "Aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhanlah yang memerintah kamu." Jadi ini ada dalam diri setiap hakim-hakim, termasuk di dalam diri Samuel. Dia menganggap bahwa ketika seseorang dari bangsa Israel bangkit menjadi raja, itu artinya mereka akan melupakan Tuhan. Makanya bentuk kerajaan yang mereka anut selama ini sebagai teokrasi, di mana Tuhan yang langsung menjadi raja, itu adalah bentuk yang sangat baik untuk kehidupan bangsa itu. Walaupun sebenarnya 400 tahun sebelum itu, melalui Musa, Allah telah menurunkan sebuah aturan tentang bentuk sebuah kerajaan di Israel kelak. Artinya, kalau kita baca dalam Ulangan 17 ayat 14 sampai 20, Tuhan sudah merancangkan Israel nanti akan membentuk sebuah kerajaan. Dan ada ketetapan-ketetapan yang sudah ditentukan oleh Tuhan tentang itu. Tetapi di zaman Samuel belum saatnya mereka untuk membentuk sebuah kerajaan. Pada saat itu sebenarnya Israel masih harus berbentuk teokrasi. Tetapi di masa-masa yang lalu, 400 tahun sebelumnya, Tuhan sudah mempersiapkan bangsa Israel untuk berbentuk menjadi sebuah kerajaan. Cuman pada saat zaman Hakim Samuel, umat Israel sedikit menunjukkan kedegilan hatinya. Mereka memaksa, kami ingin diberikan seorang raja. Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya bentuk pemerintahan yang paling ideal untuk Israel adalah teokrasi. Ketika Tuhan yang langsung memimpin mereka, maka bangsa itu berada dalam damai sejahtera. Musuh-musuh mereka akan dikalahkan. Jalan-jalan hidup mereka akan lebih terarah dan lebih terpimpin. Karena Tuhan itu bisa langsung ditanyakan melalui doa oleh pemimpin-pemimpin mereka. Musa dan Harun berdoa, maka Tuhan menyatakan inilah yang harus kamu lakukan. Ketika hakim-hakim itu berdoa, apa yang harus kami lakukan? Ada musuh di depan. Maka ketika hakim-hakim itu berdoa, Tuhan langsung menjawab, ini yang harus kamu lakukan. Jadi sebenarnya hidup bangsa itu jauh lebih terpimpin dan terarah ketika langsung dipimpin oleh Tuhan. Tuhan memberitahukan jalan-jalan mana yang harus mereka lalui. Ketika bangsa itu dipimpin langsung oleh Tuhan, maka hubungan mereka dengan Tuhan sebenarnya jauh lebih dekat. Karena mereka akan selalu bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan selalu menjawab mereka dalam seluruh pergumulan dan dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Ketika Tuhan yang langsung memimpin mereka, sebenarnya iman mereka semakin dikuatkan dari hari ke hari. Karena
Tuhan mengizinkan mereka untuk menunjukkan kuasanya yang besar dalam perjalanan kehidupan mereka. Ketika Tuhan memimpin mereka melalui Musa, mereka diizinkan melihat laut Teberau terbelah dua. Ketika Tuhan yang memimpin mereka melalui Musa, maka Tuhan memberikan air di padang gurun yang sangat luas itu dari batu-batu yang mereka temukan di perjalanan itu. Itu semua adalah tanda-tanda mujizat yang diizinkan Tuhan dipersaksikan oleh umat itu dengan kepemimpinan Tuhan. Sebenarnya tidak ada yang salah, bahkan justru hidup mereka jauh lebih merasakan kehadiran Tuhan dengan kepemimpinan Tuhan, masih melihat bahwa bangsa-bangsa lain itu lebih hebat karena mereka punya raja mereka. Kami ingin menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Jadi bukan Tuhan yang kurang berbuat, bukan Tuhan yang kurang memberi berkatnya kepada bangsa Israel selama mereka dipimpin secara teokrasi, tetapi dasar hati bangsa itulah yang selalu merasa kurang dan selalu pengen melihat bahwa yang di sana itu lebih bagus dari apa yang ada dalam diri mereka. Inilah persoalan dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Pokoknya mereka sudah bulat tekadnya, kami minta seorang raja. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lihat permintaan mereka itu untuk seorang raja memimpin mereka. Ini boleh kita lihat sebenarnya seperti mereka bosan makan manna. Mereka bersungut-sungut. Kenapa kami harus makan manna tiap hari? Padahal begitu enaknya, tanpa harus bekerja, mereka hanya perlu melakukan perjalanan. Tiap pagi mereka dapat makanan, makan roti gratis dari surga, manna. Tapi sudah diberikan manna gratis setiap hari pun mereka berkata, kami bosan dengan manna ini. Di Mesir kami bisa makan daging secara bebas katanya. Jadi bangsa Israel itu orangnya bosanan. Dan ketika mereka juga mengalami begitu banyak kehidupan yang melimpah dalam bentuk teokrasi ketika Tuhan memimpin, ternyata mereka juga bosan dengan teokrasi. Kami bosan dengan teokrasi. Kami mau dipimpin oleh seorang raja. Jadi hati-hati Bapak Ibu dengan sifat kebosanan ya. Kalau ada orang mudah sekali merasa bosan dan tidak bisa menguasai rasa bosannya, tidak bisa menyiasati rasa bosannya, boleh kita bayangkan banyak hal yang mungkin terjadi, kekeliruan yang mungkin kita alami dalam hidup kita. Kalau kita misalnya ada orang yang bosan makan itu terus, lalu suka cari makanan di luar, dan harus tiap malam makan sesuatu yang baru. Ya memang enak, tapi dompet juga menjadi koyak. Habis juga penghasilan itu. Atau ada orang bosan di gereja HKBP Immanuel ini terus, lalu dia pergi cari-cari gereja, berpindah-pindah gereja terus. Tapi dia temukan juga hal-hal yang negatif juga di gereja-gereja di mana dia pindah. Apa yang terjadi? Ya dia tidak akan mengalami kedewasaan iman. Yang ada dia capek, pindah ke sana, pindah ke sini, angkut bawa anak-anak ke sana, angkut bawa anak-anak ke sini, minta surat pindah ke sana, minta surat pindah ke sini. Kayak kemarin di sermon Parhaladu kami bahas, ada lagi jemaat yang sudah minta surat pindah, pengen masuk lagi ke sini. Baru 1 tahun, belum ada 1 tahun minta surat pindah, mau masuk lagi ke gereja ini. Jadi pikir kita, ada apa yang terjadi? Jadi kalau seperti itu, bosanan pindah, bosanan ganti, itu kan berarti ada sesuatu yang salah dalam diri orang tersebut. Jangan-jangan itu juga menjadi sebuah penyakit. Ketika bangsa Israel tidak mau lagi dipimpin secara teokrasi, mereka ingin dipimpin oleh seorang raja. Memang alasan mereka sangat masuk akal. Samuel sudah tua. Meskipun Samuel sudah mengangkat anak-anaknya untuk menggantikan Samuel, tapi anak-anak Samuel itu tidak layak untuk menjadi hakim di Israel karena mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Syarat untuk menjadi hakim di tengah-tengah bangsa Israel boleh kita baca dalam Ulangan 16 ayat 18 sampai 19.
Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Ini yang dilanggar oleh anak-anak Samuel. Maka kriteria untuk menjadi hakim bagi Israel memang tidak pantas untuk anak-anak Samuel. Jadi ini menjadi sebuah alasan yang masuk akal sebenarnya bagi bangsa Israel. Samuel sudah tua, anak-anaknya tidak layak meneruskan pekerjaan hakim-hakim di Israel menggantikan Samuel. Tetapi sebenarnya meskipun alasan itu kelihatan masuk akal, Samuel bisa merasa sakit hati. Karena justru dia merasa walaupun anak-anaknya yang ditolak, Samuel juga merasa dirinya lah yang ditolak. Itu yang dipikirkan oleh Samuel. Namun meskipun Samuel merasa sakit karena ia merasa ditolak, apalagi perkataan Israel yang mengatakan kami ingin sama seperti bangsa-bangsa lain, ini sudah sebenarnya sebuah pertimbangan yang matang bagi Samuel untuk menolak permintaan bangsa itu. Satu sisi mereka menolak Samuel melalui anak-anaknya, satu sisi permintaan mereka ternyata hanyalah didasarkan pada keinginan untuk menjadi sama seperti bangsa-bangsa lain. Bagi Samuel ini sudah cukup. Dari sudut pandang Samuel itu sudah cukup untuk mengatakan tidak untuk permintaan orang Israel. Dia sudah berhak untuk menolak itu sebenarnya. Tapi dia tidak mau buru-buru amanginang naposo semua remaja naposo yang dikasihi Tuhan. Samuel tidak mau buru-buru memakai sudut pandangnya, meskipun sudut pandangnya sudah 100% menyatakan permintaan orang Israel ini layak untuk ditolak. Lalu apa yang dilakukan oleh Samuel? Meskipun hatinya sedang kesal, tapi dia tetap menghormati kedaulatan Tuhan. Dia bawa perkara itu kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia menyampaikan seluruh perkara itu kepada Tuhan. Dia bukanlah orang yang suka terburu-buru dalam mengambil sebuah kesimpulan. Dia bukanlah orang yang meskipun sudah memiliki sudut pandang tersendiri, tapi memakai sudut pandangnya itu sendiri untuk memutuskan perkara, termasuk memutuskan perkara berkaitan dengan bangsa Israel. Tapi Samuel menghormati hadirat Tuhan. Bukankah kita kehilangan sikap seperti Samuel ini amang-inang dalam hidup kita? Sering sekali kita terburu-buru memutuskan sesuatu. Sering sekali kita memutuskan dan melakukan sesuatu berdasarkan sudut pandang kita. Apalagi kalau kita sudah dalam kondisi memuncak emosi, maka keputusan-keputusan kita juga sering berpatokan kepada emosi yang sudah memuncak tadi. Firman Tuhan mengajarkan kita seperti yang dilakukan oleh Samuel. Dia datang kepada Tuhan. Sebelum dia melangkah lebih jauh, sebelum dia memutuskan sesuatu, dia membawa perkara itu kepada Tuhan di dalam doa. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu Saudara-saudari, justru Tuhan menjawab berseberangan dengan apa yang telah dipandang baik oleh Samuel tadi. Samuel bermaksud untuk menolak permintaan itu, tetapi Tuhan berkata, dengarkanlah permintaan bangsa itu. Dan lagi-lagi Samuel menunjukkan kerendahan hatinya. Tuhan berkata dengarkanlah, maka dia harus melakukan itu, meskipun itu bertentangan dengan apa yang ia lihat atau yang dia pandang baik. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau memang itu bertentangan, karena memang Tuhan juga berkata, bukan engkau yang mereka tolak Samuel, tetapi akulah yang mereka tolak. Dengan perkataan itu Tuhan sebenarnya menghibur Samuel, supaya Samuel tidak berkecil hati.
Ada hal yang lebih besar sebenarnya yang dilakukan bangsa Israel, yaitu menolak Tuhan. Karena itulah kebiasaan mereka sejak mereka di perjalanan dari Mesir, kata Tuhan. Lantas yang menjadi pertanyaan kita, Amang Inang, kalau ini juga artinya menolak Tuhan, mengangkat raja, seorang raja di tengah bangsa Israel adalah menolak Tuhan. Lantas mengapa Tuhan izinkan keinginan bangsa itu terjadi? Mengapa Tuhan mengizinkan dan berkata kepada Samuel, dengarkanlah mereka, lakukanlah apa yang mereka minta. Kalau kita baca, Amang Inang, jawabannya ada dalam Mazmur 81 ayat 12 sampai 13. Mazmur 81 ayat 12 sampai 13. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Seperti kita orang tua yang sudah menasihati anak kita, lalu kita berkata, lomomma, tutun malomom. Dan sebenarnya ketika orang tua berkata tutun malomom, ada perasaan sakit di dalam dirinya, tapi dia tetap harus mengikuti kemauan anaknya, supaya anaknya itu nanti kelak tahu dengan seluruh perjalanan hidupnya, dia sadar apa yang dibilang orang tuakulah ternyata yang benar. Selama ini aku telah salah karena melawan kehendak orang tuaku. Jadi pelajaran-pelajaran hidup seperti itu menjadikan seorang anak itu menjadi tahu, menjadi paham, dengan dia belajar sendiri, terjun sendiri dengan keputusan yang ia ambil. Tuhan juga menginginkan hal itu sebenarnya terjadi dalam umat Israel. Karena kedegilan hatinya, oke, Tuhan sudah katakan itu tidak baik bagimu, tapi bangsa itu tetap degil, kami mau raja. Maka izinkanlah mereka memiliki raja, supaya mereka sendiri tahu nanti bahwasannya ternyata jauh lebih hebat, jauh lebih nikmat mereka dipimpin oleh Tuhan sendiri daripada mereka harus dipimpin oleh seorang raja. Tuhan tidak menginginkan celaka, Tuhan tidak menginginkan umat Israel binasa, tetapi bangsa itu hendaknya mampu belajar dan sadar nanti dengan semua apa yang mereka minta. Karena memang Amang Inang, kita ini manusia yang cerdas, diciptakan Tuhan memiliki akal dan pikiran yang luar biasa. Kita bisa belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman, dan banyak orang menjadi bijaksana, menjadi berhasil ketika ia mampu belajar dari kesalahan-kesalahan hidupnya. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara-saudari, ada banyak juga orang yang tetap bebal. Sudah jatuh berkali-kali, tetapi tetap saja tidak bisa mendapatkan pelajaran yang berharga bagi hidupnya. Dan kita sangat sayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika bangsa Israel menolak Tuhan dengan cara mereka meminta dibangkitkan seorang raja, ribuan tahun berikutnya, keturunan dari orang Israel ini juga menolak Tuhan sebagai raja. Kita bisa baca dalam Yohanes 19 ayat 15. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Ribuan tahun dulu mereka menolak, di zaman Samuel Tuhan menjadi raja atas mereka. Mereka minta supaya ada seorang dari antara mereka diangkat menjadi raja. Dan ribuan tahun kemudian mereka menolak Yesus yang adalah Allah sebagai raja dalam hidup mereka. Mereka lebih memilih Kaisar sebagai raja mereka daripada Yesus yang menjadi raja dalam hidup mereka. Seharusnya pelajaran hidup membuat manusia boleh semakin berhikmat dan bijaksana. Tetapi justru banyak juga manusia yang menjadi jauh lebih bebal. Mereka sudah mendapatkan banyak pelajaran, tetapi mereka tidak mau mengubah hati dan pikirannya. Inilah suara firman Tuhan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Jika dulu kita memang pernah degil, jika dulu kita memang pernah harus langkah kita, keputusan kita yang harus kita lakukan, tapi pada akhirnya kita belajar, ternyata apa yang kita lakukan itu keliru dan salah, maka kita bertobat dan mendapatkan pelajaran hidup yang membuat kita semakin bijaksana, semakin mencintai Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang belajar melalui semua pengalaman-pengalaman hidup. Tetapi janganlah kita menjadi semakin bebal, meskipun sudah berkali-kali
mendapatkan pelajaran hidup yang berharga. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, permintaan bangsa Israel akan seorang raja. Maka Tuhan memerintahkan Samuel, beritahu kepada mereka apa-apa saja yang harus dimiliki oleh raja, apa-apa saja yang menjadi hak raja ketika raja yang akan memerintah bangsa Israel kelak. Maka diberitahukanlah mulai dari ayat 11 sampai kepada ayat yang ke-18, lanjutan dari nats kita. Sebenarnya berat ya. Yang pertama di ayat 11, anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ini yang pertama. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat. Anak-anak mereka akan diambil menjadi babu dari raja. Kemudian anak-anak perempuanmu akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah. Anak perempuan juga diambil. Selanjutnya ladang-ladang mereka, kebun anggur mereka juga akan diambil. Dan yang paling baik akan diberikan kepada pegawai-pegawai untuk diolah menjadi minuman raja. Gandum dan hasil kebun anggur juga akan diambil 1/10 dan akan menjadi makanan di istana raja dan pegawai-pegawai. Juga budak laki-laki, budak perempuan, ternak dan keledai-keledai akan diambilnya dan untuk dijadikan sebagai pekerjaan raja. Kambing domba juga, semuanya itu akan diambil menjadi bagian raja, 1/10 bagian dari milik mereka. Ternyata berat untuk menjadikan seorang menjadi raja di tengah bangsa itu. Tetapi meskipun itu sangat berat, mereka tetap bersikeras untuk memiliki raja. Jadi hati mereka yang begitu degil, dan kedegilan hati itulah yang akhirnya membuat mereka menderita. Bapak Ibu Saudara-saudari, Saul, raja pertama, hanya memerintah 2 tahun lamanya. Dan mereka harus menyaksikan pemandangan tragis, rajanya mati oleh pedang sendiri. Di antara raja-raja yang begitu banyak di Israel, hanya Daudlah yang karena terus bergantung kepada Tuhan, membuat mereka hidup dengan sangat bersukacita. Salomo, justru dalam kerajaan Salomo, Israel menjadi terpecah 2. Dan raja-raja lainnya, sebahagian besar adalah raja-raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Inilah konsekuensi dari memaksakan kehendak, dari memaksakan keinginan. Seharusnya mereka lebih berbahagia dipimpin oleh Tuhan, tapi mereka lebih memilih dipimpin oleh seorang raja. Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan kita Yesus Kristus sudah datang ke dunia, dan Dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan Raja atas kita. Maka ketika kita mengizinkan Dia menjadi Raja atas kita, kita tanyakan kehendaknya, kita lakukan perintahnya, maka hidup kita akan diberkati. Hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita yang melimpah. Tetapi ada juga banyak orang Kristen yang tidak mau taat dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Ada begitu banyak orang Kristen yang tidak mau melakukan perintah-perintah dan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Kiranya kita semua adalah orang-orang yang mau dan secara rela dipimpin dan menjadikan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita, sehingga hidup kita akan semakin diberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, terima kasih firman-Mu sudah menguatkan kami dalam ibadah kami di minggu pagi ini. Engkau menuntun kami lewat firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah kami berhati-hati dengan keinginan kami. Biarlah kami tidak menolak Engkau, tetapi justru kami secara sukarela, secara bersungguh-sungguh mengizinkan Tuhan Yesus menjadi Raja dan pemimpin dalam hidup pribadi kami, dalam keluarga kami, dalam persekutuan kami, dalam pekerjaan kami, dan juga di tengah gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa, kiranya ketika Tuhan memimpin kami, kami akan semakin terberkati dalam hidup kami. Kami percaya akan hal itu, sebab Engkaulah yang mampu memberikan yang terbaik dalam hidup kami.
Kami bersyukur Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, baik yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Biarlah kiranya sukacita dari Tuhan, Tuhan berikan kepada jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Bagi yang anak-anak, Tuhan berikan kepada mereka kepintaran, pertumbuhan mereka semakin Tuhan berkati, dan berkati semua pendidikan mereka sehingga kelak mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Bagi bapak dan ibu yang memiliki tanggung jawab membesarkan anak-anak, biarlah Tuhan yang selalu menopang pekerjaan mereka, memberikan kesehatan dan memberikan umur panjang. Dan bagi yang sudah lansia, terima kasih Tuhan, kesaksian hidup mereka menjadi sebuah berita kesukaan bagi orang-orang muda, bagi keturunannya. Bahwasannya berkat umur panjang bersumber dari Tuhan. Dan umur panjang biasanya berkaitan juga dengan hikmat dan berkaitan dengan begitu banyaknya berkat yang telah mereka terima. Dan demikian orang-orang muda, keturunan-keturunan mereka bersukacita melihat kebesaran-Mu melalui berkat-Mu yang melimpah kepada orang tua kami yang sudah lansia. Kami juga berdoa untuk setiap rumah tangga yang Tuhan berkati dengan pernikahan, biarlah Tuhan tetap menolong dan memampukan setiap rumah tangga berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya masing-masing dengan kasih, dengan cinta dari Tuhan. Setiap rumah tangga dimampukan untuk menghadapi segala tantangan dan tetap setia sampai maut memisahkan. Berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada setiap pasangan yang sudah menikah, kiranya Tuhan tambah-tambahkan sehingga semakin bersukacitalah jemaat-Mu dalam kehidupan pernikahan mereka masing-masing. Tuhan Allah Bapa kami juga mau berdoa semua program-program di gereja-Mu yang akan kami lakukan di tahun 2024 ini, khususnya di bulan-bulan ini berkaitan dengan tahun Oikumene Inklusif dan pesta ulang tahun Huria dan juga pesta 125 tahun Sending HKBP. Kami mohon semua program-program yang akan kami kerjakan Tuhan berkati dan kiranya semua itu berjalan dengan baik, menjadi sukacita dan berkat bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang sedang sakit dan pemulihan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang pemulihan di tengah rumah masing-masing. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kesembuhan dan pemulihan. Kepada Inang Maria Montes Boruh Tagalong dari Wik Nazaret yang sedang opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Untuk Inang M. Fitrianti Boruh Silalahi dari Wik Jericho yang diopname di rumah sakit Bunda Tamrin. Untuk Inang Masni Boru Guru Singa dari Wik Jericho yang sedang opname di Rumah Sakit Bunda Tamrin. Untuk Amang DP Simatupang dari Wik Jericho yang sedang pemulihan di rumahnya. Dan juga untuk Amang Sintua Ihu Tajulu dari Wik Nazaret yang sedang pemulihan di rumahnya. Dan juga untuk Amang Elpin Pangaribuan dari Wik Nazaret yang sedang dirawat di Rumah Sakit Adam Malik. Dan juga untuk hamba-Mu Inang Sintua Dr. Randa L. Borubarus yang sedang pemulihan di rumahnya. Semua jemaat-Mu dan parhalado-Mu yang membutuhkan berkat kesembuhan, biarlah mereka terima itu dari Engkau. Dan kami semua yang berkumpul di rumah-Mu ini mendoakan mereka dengan sungguh. Mereka membutuhkan kesembuhan dari-Mu Tuhan. Berkenanlah Engkau menjawab doa-doa kami. Berkenanlah Engkau Tuhan untuk memberikan kesembuhan itu kepada jemaat-Mu dan kepada hamba-Mu yang sedang sakit. Dan biarlah mereka dipulihkan oleh kuasa-Mu. Ketika mereka pulih, mereka bersyukur kepada-Mu dan mereka bersukacita memuliakan nama-Mu. Ya Bapa kami, terima kasih juga untuk semua persembahan yang diberikan oleh semua tangan-tangan yang mengenal kasih dan berkat-Mu. Biarlah semakin melimpah berkat bagi jemaat dan parhalado-Mu untuk kami semua, sehingga kami bisa memberikan persembahan kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa kami, demikian juga kami berdoa untuk semua aktivitas kami 1 minggu ke depan ini. Biarlah Tuhan yang menolong kami, mendahului langkah kami. Kami percaya Tuhan yang melindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya, sakit, penyakit. Berkati segala pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau selalu mendengarkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami.
Amin. Kita mengumpulkan persembahan ke depan sambil bernyanyi.
marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.